Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke semester 2 dan Ustazah yakin kalian lebih semangat lagi di semester 2 ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, yaitu pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Mari kita mulai pelajaran kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di semester 2 ini, terutama di tema 5 ini, tema 5 sub 1, kita masih belajar tentang sila-sila Pancasila yang kita kaitkan dengan pengalaman di rumah. Jadi, kita belajar tentang sila Pancasila, 5 sila Pancasila yang kita kaitkan dengan kegiatan kalian selama di rumah. Di subtema 1, kita akan membahas 3 sila saja, jadi hanya ada sila pertama, kedua, dan ketiga. Baik, kita akan pelajari sila pertama dulu. Masih ingat kan bunyi sila yang pertama? Apa bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan gambar apa? Benar, sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat kepada Allah yang telah menciptakan kita dan yang telah memberi kita segala-galanya. Jadi, kita harus berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah. Ada beberapa contoh yang sesuai dengan sila pertama. Misalkan, kita harus berdoa ketika sebelum atau sesudah melaksanakan suatu kegiatan dimanapun kita berada. Kemudian taat melaksanakan ibadah aturan agama kita, yaitu sholat, puasa, membaca Al-Quran, kemudian zakat, dan beberapa contoh yang lain. Kemudian ada contoh lain adalah menghormati orang lain yang sedang beribadah. Ketika ada temanmu yang beribadah, kamu harus menghormatinya dengan tidak mengganggunya. Ada contoh lain adalah syukur. Nah, bersyukur. Kita harus selalu bersyukur bahwa kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Walaupun nikmat itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalkan ketika pandemi seperti ini, satu hal yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus selalu bersyukur dengan tetap rajin beribadah, salat 5 waktu, mengaji, dan bersedekah kepada orang lain. Kemudian contoh yang lain adalah menghormati dan menaati kedua orang tua. Terutama kalian ketika belajar dari rumah, kalian harus selalu patuh dan menaati kedua orang tua. Kemudian selanjutnya adalah pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Kalau tadi sila pertama menunjukkan hubungan kita kepada Allah, sila kedua adalah pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Jadi, sila kedua mengajarkan kita untuk menyayangi orang lain, peduli terhadap orang di sekitar kita. Jadi, misalkan sikap kita adalah membantu teman yang membutuhkan, mengunjungi teman yang sakit, atau menolong saudara yang terkena musibah, itu adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Sekarang yang ketiga adalah pengamalan sila ketiga Pancasila di rumahmu. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Nah, di sila ketiga ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu.
perbedaan yang ada di Indonesia tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu. Maksudnya perbedaan adalah kita, bangsa Indonesia, memiliki banyak perbedaan, yaitu berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kebudayaan, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Sila ketiga itu juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Sikap cinta kita kepada tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara, antara lain kita harus menjaga kerukunan dan persatuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, kemudian di lingkungan bermain, atau di lingkungan masyarakat. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Jadi kita harus bangga dengan buatan dalam negeri, buatan anak-anak Indonesia. Ada lagi adalah sikap bekerja sama, rukun dengan teman, rukun dengan saudara, dan menghargai antar teman. Sikap menyayangi dan menolong, juga pengamalan sila ketiga Pancasila. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan 3 pengalaman yang pernah kamu lakukan sesuai sila-sila pertama, kedua, dan ketiga tadi ketika kamu di rumah. Jadi, pengalaman apa saja yang pernah kamu lakukan yang sesuai dengan sila-sila pertama, kedua, dan ketiga. Ustazah minta kalian menuliskan masing-masing sila, contohnya 3 ya, jadi 3 sikap atau 3 perilakumu di rumah yang mencerminkan sila pertama, kedua, dan ketiga. Selain itu, untuk LKS-nya kalian bisa latihan soal yang ada di LKS subtema 1 itu dikerjakan tidak apa-apa, tapi tidak perlu dikirimkan. Yang dikirimkan hanya tugas yang 3 ini saja. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.